Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatana Risi dengan NIM K1A120121. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas D Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mereview tentang 3 komponen-komponen pembelajaran, yaitu model pengolahan informasi yang terdiri dari sensoris, persepsi, dan konsentrasi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Tunggu sebentar, sebelum masuk pada pembahasan mengenai sensoris, persepsi, dan konsentrasi, sebelumnya saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu model pengolahan informasi. Baiklah, model pengolahan informasi adalah model yang mencari cara untuk membantu memproses informasi yang lebih baik agar lebih mudah memahami dan memecahkan masalah dalam mengajar siswa. Model pengolahan informasi ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pengolahan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memberikan kemampuannya. Nah, itulah penjelasan dari model pengolahan informasi. Selanjutnya, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai sensoris, persepsi, dan konsentrasi. Baiklah, yang pertama sensoris. Apa itu sensoris? Sensoris merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada semua indera di dalam tubuh manusia. Sementara sel saraf sensoris sendiri ialah sebuah sel saraf yang berguna untuk menerima rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan, yakni panca indera. Sedangkan sel saraf motorik merupakan sel saraf yang memiliki fungsi untuk mengantar rangsangan ke efektor seperti kelenjar dan otot. Rangsangan ini bersumber dari sumsum tulang belakang dan otak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu penjelasan dari sensoris, selanjutnya saya akan menayangkan sekaligus mereview sebuah video aktivitas anak-anak tentang sensoris. Pada video yang barusan saya tampilkan, terdapat 2 pasang anak yang melakukan sensoris, yaitu di mana salah satu anak duduk dengan memegang bahan plastik yang berwarna transparan. Kemudian, anak yang lainnya memegang sebuah spidol, kemudian mereka menggambarkan serta melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah dia ingat, seperti menggambar mata, mulut, alis, dan hidung. Begitu juga dengan anak yang lainnya. Nah, di video tersebut kita melakukan suatu tindakan melalui rangsangan otak, mata, dan tangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persepsi. Selanjutnya yang kedua ada persepsi. Apa itu persepsi? Menurut 2 para ahli yang berbeda tentang penjelasan dari persepsi. Yang pertama, menurut Suranto, persepsi adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris, di mana artinya kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan suatu terjadinya miskomunikasi. Yang kedua, menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja,
melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Baiklah, selanjutnya saya akan menayangkan sekaligus mereview sebuah video aktivitas anak-anak tentang persepsi. Baiklah, langsung saja kita lihat videonya. Mama ya? Berapa kok? Ya, Oke. 2. Mana? Berapa kok? 3 maafin ini aja, Ma. Oh iya benar. Maafin ini. 2. 2 juga. Mana 2? Maafin ini aja. Maafin ini. Siapa yang menang nih? 4. 1, 2, 3, 4. Ding. Ada mama yang menang loh. Nah, kita sudah melihat pada video yang barusan saya tampilkan. Pada video yang barusan saya tampilkan, terdapat 2 orang, yaitu satu anak dan juga ibunya, di mana mereka sedang memainkan sebuah permainan dengan menggunakan sebuah dadu, di mana di dalam dadu tersebut terdapat angka-angka. Kemudian si ibu melemparkan dadu tersebut dan keluarlah sebuah angka. Kemudian si ibu memainkan permainan tersebut sesuai dengan angka yang telah keluar dari dadu. Begitu pula yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, di dalam permainan ini kita dapat melakukan rangsangan dari otak, mata, dan telinga, dan mengaplikasikan melalui tangan. Jadi, itulah pembahasan tentang persepsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsentrasi. Dan yang ketiga ada konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah memfokuskan sebuah pikiran dengan suatu objek tertentu serta menyampingkan hal-hal yang tidak sesuai dengan belajar atau mengajar dalam suatu pendidikan ataupun suatu arahan. Konsentrasi itu kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Konsentrasi terhadap sesuatu akan menghasilkan pemahaman yang maksimal. Nah, itulah pengertian dari konsentrasi. Selanjutnya, saya akan menayangkan sekaligus mereview sebuah video aktivitas anak-anak tentang konsentrasi. Baiklah, langsung saja kita lihat videonya. Nah, kita sudah melihat video yang barusan saya tampilkan. Pada video yang barusan saya tampilkan, terdapat 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan, sedang memainkan sebuah permainan yang menggunakan konsentrasi dengan menggunakan origami yang memiliki berbagai bentuk. Disitulah kita melatih konsentrasi dan pemahaman. Dapat kita lihat, anak itu melakukan dengan tangan sesuai dengan bentuk origami yang ada. Jadi kita harus fokus apa bentuk yang kita dapat, disitulah kita akan melakukan apa yang kita lakukan nanti. Baiklah, itu reviewan saya tentang konsentrasi. Baiklah, itu saja penjelasan serta reviewan dari saya, yaitu tentang model pengolahan informasi terdiri dari sensoris, persepsi, dan konsentrasi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.